Ada siaran masuk, isinya, waktu menunjukkan jam 10 malam, setelah kami cek, pintu utama masih terbuka, silahkan dicek kembali. Ada siaran masuk, isinya, waktu menunjukkan jam 10 malam, setelah kami cek, pintu utama dan pintu samping masih terbuka, silahkan dicek kembali. Ada siaran masuk, isinya, waktu menunjukkan jam 10 malam, setelah kami cek, semua pintu sudah terkunci, selamat tidur. Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat notifikasi di Google Home atau Alexa agar kita dapat membuat notifikasi pengecekan pintu secara otomatis. Tentu ini sangat membantu kita untuk meningkatkan sistem keamanan rumah dengan cara otomatis dan cerdas tentunya, hanya dengan menggunakan Google Home atau Amazon Alexa kita sudah dapat menikmati fitur notifikasi ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana cara melakukan setting otomasi di Home Assistant. Oke, sebelum kita membuat otomasinya, kita buat skenario terlebih dahulu ya. Yang pertama, device yang kita butuhkan ya. Di sini kita bisa menggunakan door lock. Jadi bagi Anda yang sudah menggunakan Home Assistant tentu sudah tidak asing lagi. Jika Anda yang belum menggunakan door lock, Anda bisa menggunakan door sensor. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan Google Home, Google Mini, atau sekelas daripada Google sendiri. Kemudian jika kita tidak menggunakan notifikasi ini atau perangkat Google, kita bisa menggunakan notif Telegram. Nah, tentu memang dari sisi performa dan cepatnya informasi yang kita dapatkan, Google Home kalau kita berada di rumah akan lebih cepat sebenarnya, karena biasanya kalau notif selain daripada Google Home itu biasanya kita akan sulit untuk melihat karena terlalu banyak notifikasi yang muncul di HP, dan itu tentu membutuhkan perhatian khusus. Jadi skenario otomasi yang akan kita buat yaitu adalah jika pintu utama dan pintu samping terbuka pada jam 10 malam, maka notifikasi suara muncul bahwa pintu utama dan pintu samping terbuka. Yang kedua atau skenario kedua, jika pintu utama terbuka pada jam 10 malam, maka notifikasi suara muncul bahwa pintu utama terbuka. Yang ketiga, jika pintu samping terbuka pada jam 10 malam, maka notifikasi suara muncul bahwa pintu samping terbuka. Selain dari skenario di atas, maka notifikasi suara muncul semua pintu sudah tertutup. Nah, ini kita buat notifikasi seperti ini supaya kita tidak bingung, jadi nanti pada saat membuat otomasinya akan jauh lebih mudah. Untuk pintu itu sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini pada contoh kali ini saya menggunakan dua pintu, pintu utama dan pintu samping. Jika Anda ingin menambahkan pintu lain silakan, itu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke penyetingan otomasi dan skenario tentunya. Selanjutnya kita masuk di pengaturan, kemudian otomasi dan skenario, kemudian buat otomasi baru, kemudian buat otomasi baru sesuai dengan skenario yang kita sudah buat di depan tadi, bahwa ada 4 skenario tentunya. Yang pertama, jika pintu utama dan pintu samping masih terbuka pada saat jam 10, maka ada notifikasi bahwa semua pintu masih terbuka. Nah, ini tentu kita bisa buat. Pertama, kita tambahkan pemicu dulu. Pemicunya adalah waktu, kemudian kita kasih jam 22 ya, atau jam 10 malam. Kemudian
kita tambahkan aksi. Karena kita membutuhkan aksi ada 4, jadi kita gunakan skema pilih di sini atau opsi ya, choose between one action ya. Jadi kita pilih opsi ini karena kita ingin menggunakan 4 opsi nantinya. Yang pertama, opsi pertama adalah tentu kita ingin mengetahui status ya, status. Jadi kita pilih status, kemudian kita pilih pintu, tentunya pintu utama mau dicek ya. Jadi pintu utama ini dalam statusnya terbuka. Oke, pintu utama status terbuka, kemudian kita tambahkan kembali kondisi ya. Jadi yang kedua adalah pintu samping ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan skenario yang kita sudah buat di awal tadi. Itu samping juga statusnya terbuka. Jadi opsi pertama adalah jika pintu utama dan pintu samping terbuka. Apa yang kita lakukan atau apa yang aksi apa yang akan kita lakukan adalah memerintahkan panggil layanan ya, call service, kemudian kita pilih Google SDK ya. Ini sangat bagus dibandingkan dengan Google TTS karena juga bersifat lokal ya. Kemudian juga dia hasil notifikasi yang dikeluarkan itu menurut saya seperti native speaker Indonesia, beda dengan Google TTS. Kemudian kita tempatkan di sini, saya paste saja ya. Jadi saya kasih pada waktu menunjukkan jam 10 malam. Ini Anda bisa rubah sesuai dengan selera Anda ya. Setelah kami cek pintu utama dan pintu samping ya masih terbuka, silakan dicek kembali. Terima kasih ya. Itu pesan yang akan dikeluarkan nantinya ya. Kemudian ini adalah opsi pertama. Nah, kita tambahkan opsi kedua. Kondisinya adalah sama, masih kita menggunakan status. Jadi kita pakai pintu utama. Ya, kita pakai pintu utama saja untuk yang pertama ini ya. Jadi statusnya adalah terbuka. Jadi jika pintu utama terbuka, maka aksinya sama tadi, kita panggil layanan, kemudian kita pilih Google Asisten SDK. Kemudian sama juga kita paste, nanti kita rubah saja di sini. Kita rubah. Jadi pintu sampingnya saya hapus. Jadi tersisa pintu utama ya. Kemudian kita masuk di opsi ketiga. Opsi ketiga, makanya kita ambil kondisi status ya. Nah, kita perhatikan di sini berarti kita ambil pintu samping ya. Jadi kita ambil pintu samping di sini. Kondisinya juga yaitu terbuka. Jadi semua opsi di sini pengecekannya adalah pintu terbuka semua ya, baik opsi pertama, kedua dan ketiga. Apa aksinya? Sama juga, kita panggil layanan atau call service, kemudian kita pakai Google Asisten SDK, kemudian kita paste di sini, kemudian kita ganti ya, atau kita hapus pintu utamanya karena di sini adalah pintu samping. Oke, saya hapus ya. Oke, jadi ini Anda bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Ini contoh saja. Nah, sudah ada 3 opsi yang kita sudah buat. Yang pertama tadi sesuai dengan skenario yang kita buat di awal, yaitu
Jika semua pintu terbuka, baik pintu utama, pintu samping, maka ada notifikasi bahwa semua pintu terbuka. Opsi kedua, jika salah satu pintu terbuka, misalnya pintu utama, maka ada notifikasi pintu utama terbuka. Opsi ketiga adalah jika pintu samping terbuka, maka ada notifikasi pintu samping terbuka. Nah, selain daripada 3 skenario ini, kita gunakan aksi default. Artinya aksi defaultnya adalah pintu tertutup ya. Jadi kita langsung panggil layanan, kemudian kita pilih Google, kemudian kita paste yang tadi, kemudian kita sisa rubah ya. Nah, jadi di sini semua pintu sudah tertutup ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah semua kita buat seperti ini, kemudian kita simpan dengan nama misalnya cek pintu ya. Kemudian kita simpan. Oke, dengan adanya notifikasi ini tentu sangat membantu kita dalam melakukan cek and recheck pada kondisi pintu kita, karena nanti ada notifikasi, kita bisa dengar langsung. Dibandingkan dengan kita menggunakan misalnya notifikasi Telegram, biasanya tertimpa oleh notifikasi yang lain, jadi kita tidak terlalu aware akan notifikasi yang muncul. Namun dengan notifikasi Google ini akan cepat kita bisa dapatkan karena dia press from the open. Oke, demikianlah tutorial kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.